Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana hari ini? Sehat semua ya? Baik, kesempatan yang berbahagia. Semoga kita pada hari ini masih tetap semangat mengikuti materi yang akan kusampaikan. Ibu akan mendiskusikan tentang topik potensi diri. Akan Ibu share screen materinya. Baik. Pengenalan potensi diri. Tentu di sana ada minat, bakat, passion yang akan berkaitan dengan pilihan karir kalian. Sebelum membahas tentang materi potensi diri ini, tentu kita masih ingat tentang jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tipe kepribadian Riasek. Ya, ini ada kaitannya. Ya. Nah, seberapa penting kita harus mengenal minat, bakat, dan passion karena ini kaitannya dengan penentuan pilihan karir kalian. Nah, kira-kira masih ada yang masih belum memilih program studi apa yang akan diambil kaitan dengan pilihan karir di masa depan? Baik, kesempatan akan kita diskusikan pada hari ini. Ya, ada jenis-jenis potensi diri. Ya, ada jenis-jenis potensi diri. Yang pertama, kemampuan sosiologis. Yang kedua, ada kemampuan naturalis. Ketiga, ada kemampuan musikal. Keempat, ada kemampuan spasial. Kelima, ada kemampuan visual. Keenam, ada kemampuan logika. Ketujuh, ada kemampuan linguistik. Dan ke-8 ada kemampuan kinestetik, ya, kinestetik. Dan yang ke-9 kemampuan interpersonal dan terakhir tentunya sebaliknya kemampuan intrapersonal. Baik. Ciri-ciri seseorang yang memahami atau mengerti potensi diri yaitu dapat dilihat dalam sikap serta perilakunya sehari-hari, baik itu di dalam kehidupan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Disebabkan ini bisa menjadi tolak ukur bagi seseorang tersebut. Ya. Apakah kalian memahami potensi diri? Nah, tentu kalau kalian memahami potensi diri, jika senang belajar dan selalu melihat kekurangan dirinya, mempunyai sikap yang luas, kemudian tidak takut melakukan perubahan secara total untuk perbaikan, tidak menyalahkan orang lain maupun keadaan, mempunyai sikap yang tulus, bukan kelicikan, rasa tanggung jawab, apa adanya, menerima kritik dan saran dari orang, dan berjiwa optimis, serta tidak mudah putus asa. Nah, dari 10 jenis potensi diri, kita coba bahas tentang jenis-jenis potensi diri ini. Kemampuan sosiologis yaitu kecenderungan manusia suka kepada permasalahan yang ada di masyarakat, ya, permasalahan sosial yang ada di masyarakat, di lingkungan kita sehari-hari. Kepekaan ini bisa menimbulkan kita cepat bertindak, cepat bereaksi, kemudian punya sikap empati, ya, dan mudah mewujudkan kepekaan ini. Dan biasanya jurusan ini ada hubungannya dengan jurusan kesejahteraan sosial. Yang kedua, kemampuan naturalis. Nah, kemampuan naturalis ini kita peka terhadap lingkungan sekitar kita, baik dunia hewan maupun dunia tumbuhan. Kemampuan musikal, ya, senang pada seni musik, ya, seni musik berkaitan dengan nada, melodi, ritme, dan sebagainya. Kemudian kemampuan spasial,
senang pada bentuk-bentuk gambar, senang pada hal-hal yang dibayangkan dalam suatu ruang yang berbeda, ya. Jadi mempunyai imajinasi yang cukup baik. Kemudian kemampuan visual, yaitu seseorang yang mengkomunikasikan dengan cara menggambar, ya. Kemudian dia tertarik juga pada dunia yang ada hubungannya dengan fotografi. Jadi lebih memunculkan kreasinya itu berupa bentuk gambar, film dan sebagainya. Visual, ya. Kemudian kemampuan logika. Kemampuan logika ini lebih kuat ya pada bidang hitung-hitungan, kemudian bisa mengumpulkan informasi dengan cepat, menyatukan informasi, kemudian bisa diolah ya dengan kemampuannya sehingga bisa memberikan suatu informasi yang cukup apa namanya komprehensif ya. Bidang-bidang ini biasanya diminati oleh orang yang suka menghitung, yaitu akuntansi, statistika, ya, statistik dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kemampuan kinestetik, ya, ini kecenderungan orang punya keterampilan dan kemudian punya apa gerak tubuh, ya, dengan cepat bisa menggunakan kemampuan fisiknya gitu ya, senang melakukan apa namanya pekerjaan yang menggunakan keterampilan pada tubuhnya ya. Kemudian bidang ini biasanya ya ada hubungannya dengan seni tari, senang pada olahraga dan yang lain. Yang berikutnya ya, kemampuan interpersonal. Ini seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mengerti, mengamati perasaan orang lain, gitu ya, mengenal orang lain dengan baik. Biasanya ada kecenderungan orang ini suka untuk tempat curhat, ya, oleh teman-temannya. Dia juga bisa membaca karakter seseorang, iya. Dan tentunya dia senang dengan banyak pertemanan. Ya, dia senang memimpin dalam satu kelompok dan biasanya jurusan ini ada pada bidang psikologi, pendidikan dan lain sebagainya. Konselor termasuk ya, konselor pun termasuk kemampuan interpersonal. Ya. Dan yang terakhir 10 kemampuan intrapersonal. Ya, kalau ada interpersonal berarti ada intrapersonal. Ini seseorang yang dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri ya dengan baik, dan orang-orang ini bisa memaksimalkan kemampuannya. Contohnya seseorang yang bekerja di bidang seni di bidang seni apa ya, seni panggung. Contohnya seseorang yang punya kemampuan di bidang pantomim ya. Itu termasuk salah satunya. Dia punya kemampuan menunjukkan bentuk kemampuan terbaiknya untuk mengkomunikasikan dengan olah tubuhnya, dengan ekspresinya dan sebagainya. Ya. Iya. Setelah ini tentu ya, oke, ya. Jadi ciri-ciri seseorang yang memahami atau mengerti potensi dirinya, tentunya dia bisa bersikap serta berperilaku sehari-harinya itu dengan baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, ataupun di masyarakat. Ya. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Pengenalan potensi diri yang pertama, minggu depan akan Ibu lanjutkan sebagai kelanjutan dari materi potensi diri yang kedua. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya, kita akan diskusikan setelah ini. Terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.